Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nadra Nasution. Saya moderator dari kelompok 5. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai judul kami yang berjudul Kodekologi dan ilmu bantu lain serta manfaat dalam studi sejarah. Sebelum saya lanjutkan kepada teman-teman saya, sedikit saya jelaskan bahwa dalam kajian naskah kita akan menemukan sebuah ilmu yang bernama kodekologi. Nah, kodekologi ini sendiri adalah bukanlah sebuah ilmu bantu baru dalam kajian naskah ataupun ilmu filologi. Kalau kajian naskah kita membahas tentang isi teks atau kandungan teks, kodekologi ini kebalikan dari ilmu filologi ataupun kajian naskah. Kodekologi ini khusus membahas seluk-beluk dan segala aspek yang berhubungan dengan sejarah naskah, seperti tempat penulisan naskah, perkiraan penulisan naskah, jenis, asal kertas, bentuk, asal cap kertas, jenis tulisan, gambar, ilustrasi, maupun lainnya, itu tergabung dalam ilmu kodekologi. Baiklah, lebih lanjut, teman-teman saya akan membahas mengenai kodekologi dan ilmu bantu lainnya serta manfaatnya dalam studi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Fajari Lubis akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang kodikologi. Kodikologi berasal dari bahasa Latin, yaitu codex dan juga caudex, yang berarti ters, batang pohon. Ini berkaitan dengan pemanfaatan kayu sebagai alas untuk menulis. Dalam perkembangan, kata kodeks dipakai sebagai istilah naskah. Robson mengartikan kodikologi sebagai pelajaran naskah. Kodikologi merupakan ilmu mengenai naskah-naskah, bukan mempelajari apa yang tertulis di dalam naskah. Kodikologi atau ilmu penaskahan bertujuan mengetahui segala aspek naskah yang diteliti. Aspek-aspek tersebut adalah aspek di luar isi kandungan naskah. Selanjutnya, tugas kodikologi antara lain ialah penelitian mengenai tempat naskah-naskah yang sebenarnya, masalah penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah-naskah itu. Istilah lain yang dapat dipakai di samping istilah naskah ialah istilah manuskrip. Kata manuskrip diambil dari ungkapan Latin codies manuscript, artinya buku-buku yang ditulis dengan tangan. Kata manu berasal dari manus yang berarti tangan dan scriptus berasal dari scribe yang berarti menulis. Di dalam kodikologi atau ilmu penaskahan, juga di dalam ilmu kajian naskah, kita harus membedakan antara naskah dan juga teks. Secara singkat, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah teks ialah yang terdapat di dalam suatu naskah. Sedangkan dengan perkataan lain, teks merupakan isi naskah atau kandungan naskah. Sedangkan naskah atau wujud fisiknya, naskah adalah suatu wujud dari teks-teks yang disusun tersebut. Suatu naskah dapat saja terdiri atas beberapa teks. Sebaliknya, suatu teks dapat tertulis di dalam lebih dari satu naskah. Kalau melihat dari berbagai katalog, suatu naskah dapat saja terdiri atas satu helai, seperti naskah yang berupa surat. Baiklah, itu saya dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Iluminasi adalah istilah khusus dalam ilmu pernaskahan atau kodikologi untuk menyebut gambar dalam naskah. Istilah itu pada awalnya digunakan sehubungan dengan
penyepuhan emas pada beberapa halaman naskah untuk memperoleh keindahan. Pada perkembangannya, iluminasi yang semula mengacu pada gambar muka tidak lagi sekedar hiasan, tapi menjadi meluas maknanya karena juga berkaitan dengan teks. Surat beriluminasi berbahasa Melayu yang termudah adalah Surat Sultan Iskandar Muda dari Aceh tahun 1607 sampai 1636 pada Raja James I di Inggris yang ditulis pada tahun 1612. Surat yang panjangnya hampir 1 meter itu sangat kaya dengan motif bunga poppy atau madar yang ditaburi emas. Selain surat itu, masih banyak surat beriluminasi yang ditulis oleh para raja di Nusantara pada para pejabat pemerintah. Dua gaya 4 sisi. Gaya ini adalah hiasan pada semua isi halaman. Hiasan ini sangat bermacam-macam, terutama dilihat hiasan di atas teks. Pada dasarnya struktur iluminasi dalam jenis ini terbagi dalam 8 bagian, yaitu yang pertama bingkai pembatas bidang dalam, yang kedua hiasan sisi kanan, yang ketiga hiasan sisi atas, yang keempat hiasan di atas teks, yang kelima hiasan sisi kiri, yang keenam hiasan sisi bawah, yang ketujuh hiasan pembatas teks, dan yang ke-8 teks. Yang ketiga yaitu gaya 3 sisi. Struktur hiasan 3 sisi pada dasarnya sama dengan gaya 4 sisi. Hanya pada hiasan ini tidak terdapat gambar pada sisi bawah. Ya, sekian dari pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian. Selanjutnya, alas naskah. Alas naskah ialah segala sesuatu yang dipakai untuk menulis sehingga terbentuk suatu naskah. Pada masa lampau, tulisan-tulisan diabadikan pada bambu di Cina, daun palma di India dan Asia Tenggara, batu-batu bata yang terbuat dari tanah liat di Mesopotamia, papirus di Mesir, baja, lontar, bahan linen, velum, sutra, perkamen, dan kertas. Selanjutnya, cap kertas. Cap kertas atau watermark ialah semacam gambar pada kertas dapat dilihat dengan nyata. Jika dilihat di tempat yang ada sinar matahari ataupun lampu, yang juga terdapat pada uang kertas dan perangko. Kemudian, masuklah kita kepada penulisan dan penyalinan naskah. Penulis-penulis naskah di Indonesia, baik penulis naskah Melayu maupun penulis naskah dalam berbagai bahasa daerah, sebagian besar tidak mencantumkan namanya. Hanya beberapa nama saja yang dapat diketahui. Biasanya, penulisan nama terdapat pada kolofon, yaitu bagian akhir tulisan yang di luar teks. Di dalam kolofon di samping, nama penulis atau penyalin naskah. Dapat pula ditemukan tanggal dan tahun penulisan, tempat penulisan, bahkan kadang-kadang ada pula permintaan pembaca untuk memperbaiki hasil kerja saat kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Karim akan melanjutkan pada bagian kemusnahan naskah dan pemusnahan naskah. Ya, kemusnahan naskah ialah hilangnya naskah diakibatkan oleh hal-hal yang tidak sengaja, sedangkan pemusnahan naskah ialah oleh akibat manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemusnahan naskah di Indonesia tersendiri diakibatkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya yaitu Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, yang mana naskah-naskah tersebut membutuhkan perawatan khusus atau perawatan lebih karena tidak seimbang dengan iklim cuaca yang ada di Indonesia yang selalu berubah-ubah. Dapat juga terjadi karena faktor serangan atau dimakan oleh serangga, sehingga isi dan bacaan yang ada di dalam naskah tersebut tidak dapat dibaca. Contoh pemusnahan naskah secara sengaja yaitu terjadi di Aceh. Pada waktu peperangan gerilya di Aceh abad yang lalu, pemerintah Belanda tahu bahwa ada hasil sastra yang beredar di antara masyarakat yang menyebabkan mereka tidak patah semangat melawan tentara Belanda. Oleh karena itu, Belanda mengetahuinya dan membakar rumah Roli Mahkul Adil, salah seorang menteri kerajaan Aceh pada tahun 1873, sehingga musnahlah arsip kerajaan Aceh. Lalu, tempat pengajian agama atau dayah yang memiliki kitab-kitab
dan menjadi pusat-pusat kegiatan perlawanan pun dibakar habis oleh tentara, sehingga arsip-arsip Sultan Aceh bersama dengan dokumen-dokumen sejarah yang lain turut dimakan api karena rumah Panglima Kolim di Pemayong dibakar pada waktu agresi Belanda pada tahun 1800. Sedangkan pemusnahan secara tidak sengaja telah terjadi di Cirebon, di mana di Keraton Kasepuhan Cirebon tersimpan naskah sebanyak 2 peti, mana suatu waktu naskah-naskah tersebut disimpan atau ditempatkan di dalam tanah, dan pada waktu dibuka pada tahun 1980 ternyata naskah-naskah tersebut telah hancur dimakan oleh rakyat. Ilmu bantu yang biasa digunakan ada 4 macam ilmu. Yang pertama, ilmu linguistik. Ada beberapa cabang linguistik yang dipandang dapat membantu dalam tes. Pertama, etimologi yang berfungsi untuk mempelajari asal-muasal sejarah kata. Kedua, sosiolinguistik merupakan cabang linguistik yang menelaah korelasi dan saling berpengaruh antara pelaku bahasa dan pelaku sosial. Ketiga, stilistika merupakan ilmu yang mencermati gaya bahasa sastra sehingga akan terbantu untuk mengetahui berapa usia teks tersebut. Hal ini sangat menyulitkan pelacakan naskah asli dengan menekuni gaya bahasa suatu teks. Mungkin akan tampak adanya episode yang memperlihatkan kelainan bahasanya. Besar kemungkinan yang demikian itu bukan termasuk teks asli. Selanjutnya, pengetahuan stilistika diharapkan membantu penentuan usia teks. Telah dikemukakan bahwa banyak naskah lama yang tidak mencantumkan jatah waktu penulisannya atau penyalinannya dan nama pengarangnya. Perbandingan gaya bahasa naskah yang demikian dengan gaya bahasa naskah-naskah yang diketahui usianya meskipun hanya sekedar perkiraan zaman penulisannya. Ilmu yang kedua, pengetahuan bahasa-bahasa yang mempengaruhi bahasa teks. Semisal bahasa Sangsekerta yang banyak dijumpai dalam cerita fiksi atau berupa epik Ramayana, Mahabharata, dan Sangyang Kamahayanikan, atau bahasa Arab yang berbentuk syakal atau harokat yang akan kita jumpai dalam karya Melayu kuno seperti karangan Hamzah Panjuri, Nuruddin Araniri, Abdurrahman Asikli, dan lain-lain. Ilmu yang ketiga, paleografi. Paleografi membantu menentukan waktu dan tempat terjadinya tulisan tersebut. Hal ini sangat penting karena indikator-indikator yang muncul pada tulisan tersebut. Selain itu, hal yang tidak dicantumkan dari pengamatan anatomi tulisan itu sendiri seperti ukuran bahan naskah, tinta panjang, dan jarak baris dalam tulisan. Dalam sejarah Asia Tenggara, ada pula tulisan kuno yang dikembangkan di Nusantara dulu. Tulisan itu adalah tulisan yang disebut Palawa. Tulisan ini dibagi menjadi 2 bagian, Palawa lanjut, Palawa awal, yang menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan dan Sri Lanka pada abad ke-3 dan abad ke-5. Sedang Palawa lanjut mulai sejak abad ke-7 dan abad ke-8. Ilmu yang keempat adalah ilmu sastra. Dalam peradaban Nusantara banyak sekali karya fiksi yang mengarah kepada karya sastra. Karya sastra ini lebih didominasi dengan karya yang bergenre jenaka atau pelipur lara berbingkai. Selain itu, ada pula cerita perwayangan yang menggambarkan kisah kehidupan manusia yang tercermin dari khasanah agama Islam. Tentunya itu semua membutuhkan pendekatan yang signifikan untuk mengetahui secara pasti makna dari kisah-kisah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ijai Simbolan
Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari kodikologi dalam studi sejarah. Kodikologi atau biasanya disebut ilmu penaskahan bertujuan mengetahui segala aspek naskah yang diteliti. Aspek-aspek tersebut tentunya aspek di luar dari isi kandungan naskah. Hal awal yang biasanya dilakukan dalam analisis kodikologi adalah menelusuri sejarah naskah. Sejarah naskah biasanya didapat dari catatan-catatan di halaman awal atau akhir yang ditulis oleh pemilik atau penulis naskah tersebut. Fisik naskahnya yang dilihat adalah panjang, lebar, ketebalan naskah keseluruhan, yang jumlah halaman yang digunakan untuk menulis, dan bahan atau media naskah. Setelah hal-hal di atas, kita masuk ke bagian dalam naskah, yaitu bagian naskah yang ditulisi atau biasa disebut teks. Di sini kita akan melihat jenis huruf dan bahasa yang digunakan dalam naskah. Ada atau tidaknya rubrikasi atau penanda awal dan akhir bagian dalam tulisan, biasanya berupa tulisan yang berwarna berbeda dengan tulisan isi. Ada atau tidaknya catwalk atau pengait yang biasanya digunakan untuk menandai halaman naskah. Dan bentuk tulisan naskah, apakah seperti penulisan cerita pada umumnya ataukah berbentuk kolom-kolom, hingga dalam satu halaman bisa terdapat 2 atau lebih kolom tulisan. Selanjutnya kita mengecek garis bantu yang digunakan untuk mengatur tulisan. Cap kertas, watermark, dan watermark yang menandai perusahaan penghasil kertas alas. Ada atau tidaknya ilustrasi, dan apakah naskah tersebut beriluminasi. Analisis kodikologi ini sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu menyusun daftar katalog. Selanjutnya juga memberi perhatian pada fisik naskah, karena dalam katalog biasanya terdapat juga deskripsi fisik naskah selain informasi tentang di mana naskah itu berada. Pendeskripsian ini berguna untuk membantu para peneliti mengetahui ketersediaan naskah, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Maka selain mencari asal-usul dari kejelasan mengenai kapan, bagaimana, dan dari mana naskah tersebut dihasilkan, analisis kodikologi juga berkembang juga pada ada atau tidaknya iluminasi dan ilustrasi, jumlah kuras naskah, bentuk jilitannya, sejauh mana kerusakan naskah tersebut seperti robek, terbakar, terpotong, rusak, terkena cairan, dimakan binatang, berjamur, hancur, atau patah, dan lain-lain. Dan dikata, segala hal yang dapat diketahui mengenai fisik naskah tersebut adalah manfaat dari kodikologi. Itu tadi yang disampaikan teman-teman saya, bahwa setelah kita dengarkan bersama-sama mengenai kodikologi, hal-hal yang harus kita ketahui dalam kodikologi, pemusnahan naskah, ilmu bantu lainnya dalam studi sejarah, dan juga manfaatnya dalam studi sejarah. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil bahwa kodikologi ini adalah satu bidang ilmu yang biasanya bekerja sama dengan bidang ilmu kajian naskah. Jika kajian naskah mengkhususkan pada pemahaman isi teks ataupun kandungan teks, kodikologi ini khusus membahas seluk-beluk dan segala aspek sejarah naskah. Dari bahan naskah, tempat penulisan naskah, perkiraan penulisan naskah, dan jenis asal kertas,
bentuk dan asal cap kertas, jenis tulisan, gambar ataupun ilustrasi, hiasan, iluminasi, dan lain-lainnya itu merupakan hal-hal yang terdapat dalam ilmu kodokologi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf mewakili teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This ain't build a you don't get to pick and choose different ass and bigger boobs. If my eyes are brown or blue, this ain't build a